Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring hari ini adalah tema 2, subtema 2, manfaat energi. Untuk lebih jelasnya, untuk materi tersebut, mari kita simak video berikut. Kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, manfaat energi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak kita gunakan. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang kita lakukan agar energi tidak habis? Ya, selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan energi. Macam-macam perubahan energi. Yang pertama, energi getaran, yaitu bunyi adalah bentuk energi getar. Ketika pemain musik memetik senar gitar, maka dawai akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Berikutnya, energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari proses reaksi kimia. Energi kimia tersimpan dalam bahan yang mengandung kimia, seperti aki, baterai, bahan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada energi listrik. Ini merupakan energi yang paling banyak dipergunakan karena lebih praktis dan tidak menimbulkan polusi. Berikutnya ada energi cahaya. Energi ini kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan pada malam hari atau pada tempat yang gelap. Selain itu, energi cahaya juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kanker. Jenis perubahan energi berikutnya yaitu ada energi gerak. Adalah energi yang membuat benda menjadi bergerak. Misalnya kincir angin ketika terkena angin atau kipas angin ketika disambungkan ke listrik. Berikutnya ada energi panas. Adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Misal, ketika kita memanaskan air menggunakan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga air akan mendidih. Gambar apakah itu? Ya, blender. Dalam blender terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Blender biasanya digunakan untuk menghaluskan buah atau bumbu masakan atau rempah-rempah. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, misalnya kunyit. Manfaat kunyit. Kunyit atau sering kita kenal dengan kunir. Kunit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit
dari mancanegara. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini hanya banyak diminati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduh dengan air hangat. Berikutnya, tahukah kalian, jika benda bergetar akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang teratur disebut nada, dan bunyi yang teratur akan menghasilkan sebuah lagu. Mari kita simak lagu Menanam Jagung berikut. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Biasanya tanda tempo ditulis pada sebelah kiri atas, baik pada lagu notasi maupun notasi angka. Musik terdiri atas ketukan-ketukan. Untuk mengukur cepat lambatnya ketukan, musik dalam 1 menit disebut metronom Maelzel atau disingkat dengan MM. Macam-macam tanda tempo. Yang pertama ada moderato, ini artinya tempo sedang. Berikutnya ada allegro moderato, artinya tempo cepatnya sedang. Selanjutnya andante, artinya tempo yang perlahan-lahan. Andantino artinya tempo kurang cepat. Berikutnya, manfaat listrik. Manfaat listrik sangatlah banyak. Pada alat listrik dapat diubah menjadi energi panas, cahaya, gerak, maupun bunyi. Dalam penggunaan alat-alat listrik haruslah berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kesetrum dan konsleting listrik yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat listrik, yang pertama,
Ikuti buku petunjuk penggunaan. Bacalah buku panduan penggunaan barang listrik agar terhindar dari kecelakaan. Yang berikutnya, perhatikan daya listrik. Penggunaan daya listrik yang berlebih dapat mengakibatkan kebakaran atau kerusakan pada alat listrik. Selanjutnya, hati-hati. Perhatikan kondisi stop kontak sebelum mencabut atau memasang kabel listrik. Kurang hati-hati dapat mengakibatkan tersengat listrik. Yang keempat, memberi ruang untuk alat listrik. Setiap listrik dapat menimbulkan energi panas di sekitarnya. Maka jangan meletakkan alat listrik pada tempat tertutup. Misalnya, pesawat televisi yang ditutup menggunakan kain taplak atau sejenisnya. Ini bisa mengakibatkan panas yang ada pada pesawat TV tidak bisa keluar dan berakibat pada kebakaran. Yang selanjutnya, jangan menyentuh dengan tangan basah. Apabila tangan kalian basah, jangan sekali-kali menyentuh alat listrik, karena air dapat menghantar listrik yang berakibat kesetrum listrik. Berikutnya, jangan diletakkan dekat bahan kimia. Hindari alat listrik dari bahan kimia, serta karena bahan kimia dapat memicu ledakan. Misalnya obat nyamuk semprot dan lain-lain. Terakhir, mematikan listrik ketika mati lampu. Kenapa kita diharuskan mematikan listrik ketika mati lampu? Karena biasanya listrik ketika menyala kembali ada alat listrik yang membutuhkan daya yang besar. Apabila alat listrik menyala secara bersamaan, mengakibatkan putaran roda meter listrik berputar cepat, berakibat tagihan listrik yang membengkak. Berikutnya, kewajiban menggunakan energi. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Kedua, menggunakan alat dan teknologi yang ramah lingkungan. Ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk ketersediaan sumber energi. Keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali untuk ketersediaan energi listrik. Kelima, menggunakan energi alternatif untuk mengganti energi yang tidak dapat diperbarui. Menghemat energi dengan briket. Apa itu briket? Briket adalah bahan bakar alternatif yang menyerupai arang, tetapi terbuat dari bahan non-kayu. Briket biasanya digunakan untuk memasak atau pembakaran. Briket juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap sebagai pengganti batu bara. Berikutnya, macam-macam briket. Yang pertama ada briket batu bara. Ini merupakan briket yang tersusun dari butiran batu bara halus yang telah mengalami proses pemampatan dengan daya tertentu. Ada lagi briket arang, ini terbuat dari limbah arang batok kelapa dan kayu. Ada briket tempurung kelapa atau batok, ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti batu bara. Ada juga arang dan serbuk gergaji. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan kayu dan mengurangi pencemaran udara. Berikutnya, bagaimana cara mengajak orang agar mau berhemat energi? Ya,
Kita bisa menggunakan benda yang disebut poster. Apa itu poster dan seperti apa itu poster? Oke, kita lihat. Poster ini merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai atau umum. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat keramaian lainnya. Syarat membuat poster. Yang pertama, wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, sebaiknya dikombinasikan dengan gambar. Yang keempat, menarik khalayak banyak. Berikutnya yang kelima, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Dan yang terakhir, ukuran disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan atau target pembaca. Nah, berikut adalah contoh poster. Yang pertama, saya pilih bumi selamat. Bagaimana dengan Anda? Bersama kita bisa menyelamatkan bumi dengan ikut aksi pemadaman lampu selama 1 jam. Dan seterusnya. Dan yang kedua, ayo hemat air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud atau air dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah contoh poster. Demikian pembelajaran daring pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.